Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum podcast. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing-sharing terkait tentang apa itu program pendidikan ulama Tarji Muhammadiyah. Nah, sekarang ini di depan saya sudah berada narasumber hebat kami dari mahasiswa pendidikan ulama Tarji Muhammadiyah. Ya, sebagaimana pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Ya, sebelum kita mempelajari ataupun sharing-sharing lebih dalam lagi apa sih itu PUTM, kita perkenalan dulu bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, silakan kepada Kak Rabulman untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rabulman. Saya mahasiswa Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Saya di Fakultas Agama Islam juga, tepatnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tapi kita itu di program khususnya Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyahnya. Oh, berarti Ya, PUTM ini masih terintegrasi dengan terintegrasi KPI dari itu. KPI. Oke. Ya. Sekarang saya semester 5. Semester lima. Kebetulan kalau ditanya asal saya dari Sumba Besar. Dari Sumba Besar. Oke, terima kasih Kak Rabulman. Selanjutnya Kak Iskandar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kaum podcast dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain, biasa dipanggil Iskandar. Saya satu asal dari saudara Rabuman, dari Sumbawa Besar, kemudian semester 5 di Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Ya, oke. Berarti ini jurusannya sama, terus apa? Semesternya juga sama ya? Iya, iya. Ya, ini angkatan keberapa sih? Kalau kita sih angkatan pertama, Angkatan kebetulan pertama. ya. Oh, Bisa berarti dibilang perintis lah gitu. perintis. Wah, luar biasa. Memang PUTMI ini berdirinya tuh tahun berapa sih? Kalau untuk berdiri dan launching itu tahun 2021. 2021. Iya, 2021. Jadi umurnya sekarang itu sekitar 3 tahunan lah. Sudah 3 tahunan. Ya, karena sudah 3 angkatan gitu. Ya, sudah 3 angkatan. Berarti ini angkatan perintis. Betul. Berarti punya tanggung jawab yang besar juga ya. Betul. Sebagai angkatan perintis karena bakalan menjadi contoh untuk angkatan-angkatan setelahnya. Ya, oke. Langsung saja. Sebagaimana yang kita ketahui ataupun sebagaimana yang menjadi pertanyaan kepada seluruh mahasiswa umat ya dan seluruh mahasiswa yang mungkin yang ingin berdaftar di PUTM, pasti mereka ingin menanyakan nanti itu pendidikan ulama Tarji Muhammadiyah. Nah, mungkin saya tanyakan kepada Kak Rabulman. Eh, Kalau berbicara soal UTM ya, itu eh, kepanjangan dari Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Ya, Nah, di situ kata ulamanya sudah menunjukkan bagaimana kemudian tujuan daripada didirikan sebuah program PUTM itu sendiri ya. Nah, karena memang kalau berbicara soal tujuan daripada PUTM itu sendiri, yaitu bagaimana keresahan daripada tetua-tetua kita, sesepuh-sesepuh kita, terutama eh, di Muhammadiyah itu sendiri. Kita itu kekurangan kader ulamanya. iya betul. Nah, artinya mungkin kalau kader kebangsaan, kader intelektual kita tidak kekurangan pada persoalan itu. Tapi bagaimana kemudian kader ulamanya yang itu agak kurang, itu agak minim. Nah, jadi itu kemudian yang dipersiapkan sehingga dibentuklah gitu program khusus yang kemudian tetap terintegrasi dengan KPI. Jadi kita tetap mendapatkan S1 ijazah S1 juga gitu. Iya, iya. Nah, itu Iya. menariknya. Oke. Nah, berarti PUTM ini khusus ya dibuat untuk mengkader ulama-ulama Tarji Muhammadiyah. Iya, Oh, betul. berarti memang sudah punya peran ya sangat penting, terutama di Muhammadiyah sendiri. Ya, Ya. betul sekali. Karena memang di sana itu kita selain mempelajari kitab juga, kemudian mungkin ilmu-ilmu alat lainnya, misalnya kayak nahwu sorob dan lain sebagainya. Kita juga belajar terkait dengan ilmu umum juga gitu, ilmu tentang pengantar retorika dakwah, Ya. kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Kita pelajari itu juga, pelajaran wajibnya dari KPI itu sendiri. Iya, iya, iya. Berarti Kira-kira begitu. di lain sisi kita ini belajar sesuai dengan jurusan kita KPI. Ya. Berarti di lain sisi juga kita harus mempelajari tentang eh, agama gitu ya, keagamaan gitu. Memang saya lihat juga eh, kita di zaman sekarang itu sangat minim ya dakwah-dakwah apalagi generasi muda gitu kan. Nah, dan saya rasa juga kita ini sangat krisis ya, sangat membutuhkan hal itu. Mungkin itu yang menjadi dasar dibentuknya ataupun didirikannya PUTM ini. Betul. Dan yang saya ketahui PUTM ini tidak di semua Universitas Muhammadiyah ya.
Mungkin apa saja sih universitas mana saja sih yang memiliki program studi ini? Jadi yang kemudian sudah didirikan PUTM itu di Indonesia itu sendiri itu sekitar ada 5 gitu. Ada 5. Yang pertama itu ada di Malang, lalu kemudian yang kedua itu ada di Jogja, kemudian yang ketiga itu ada di Makassar, kemudian Gorontalo dan di Mataram itu sendiri. Nah kebetulan yang kemudian umurnya cukup muda itu bisa dibilang baru dirintis lah begitu. Itu di Mataram itu sendiri. Kalaupun di Gorontalo itu sudah lebih awal gitu dan juga di Malang dan seterusnya. Nah kemarin kita sempat mengadakan silaturahim dengan IMTM PUTM di Jogja, kemudian Jogja, kemudian Malang dan lain sebagainya ya kita sharing-sharing tentang itu. Ternyata memang IMTM PUTM Mataram itu yang PUTM Mataram itu yang lebih muda gitu, yang umurnya gitu. Masih muda ya. Ya. Ya, oke. Nah, berarti untuk PUTM ini tidak semua di Universitas Muhammadiyah. Ya. Dan ini yang bakalan menjadi keunggulan dari Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri mampu menghadirkan program pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Dan saya rasa juga untuk menjadi tolabah ataupun menjadi mahasiswa PUTM itu pasti memiliki persyaratan yang sangat sulit ya, saya rasa. Karena kalau kita lihat dari tujuannya saja sudah besar dan mulia gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam ataupun menjadi mahasiswa PUTM sendiri untuk pada Iskandar? Oke, baik. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Rabulman tadi ya, bahwasanya tujuan utama dari PUTM itu adalah untuk membentuk kader ulama Muhammadiyah yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan ataupun dakwah persyarikatan itu sendiri. Sehingga di sana outputnya itu lumayan besar. Sehingga untuk memilih atau menyeleksi kader itu juga cukup ketat seperti itu. Lebih kurang ada 14 persyaratan yang menjadi syarat seorang kader itu bisa menjalani akademisi di PUTM. Yang pertama yaitu dia harus beragama Islam, ya tentu ya. Dan gak akan bisa orang yang non muslim itu masuk ke PUTM seperti itu. Nah kemudian dia harus yang pertama harus laki-laki. Kalau seandainya dia agak lain, berarti dia langsung otomatis tertolak dari PUTM. Nah kebetulan di Mataram ini sebagaimana tadi dijelaskan, kita baru merintis dan hanya ada 3 angkatan, sehingga untuk di Mataram ini terbatas pada laki-laki saja gitu. Belum ada kader PUTM yang perempuan. Berbeda dengan PUTM yang di Jogja dan di luar itu sudah ada yang perempuannya. Nah kemudian yang kedua yang tidak kalah penting pula yang menjadi persyaratannya adalah seorang calon kader tolaba itu harus minimal menguasai keterampilan dasar bahasa Arab. Oh, berarti harus memiliki basic bahasa Arab sendiri. Harus memiliki setidaknya itu yang paling dasar di bahasa Arab itu dia paham. Kemudian dia harus memiliki hafalan minimal saja 2 juz ya. 2 juz. Hal ini berangkat dari memang seorang ulama itu sendiri, maka itu harus tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berangkat pula dari agama kita yang datang dari tanah Arab, sehingga perlu bagi seorang kader ulama tarjih Muhammadiyah untuk mempelajari dan fakih terkait dengan bahasa Arab. Nah kemudian di antara peraturan yang lain yaitu dia harus mengetahui, dia harus menaati dan menunaikan semua kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang ditandatangani di atas materai. Oh, berarti ada persetujuan ataupun persyaratan ya untuk sebelum menjadi mahasiswa PUTM itu. Betul. Yang itu sama-sama disepakati bersama dan nantinya akan dijalani secara bersama di internal PUTM. Nah kemudian mungkin sebelum itu apa saja sih persyaratan-persyaratan yang harus diikuti atau ditaati oleh mahasiswa PUTM? Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di PUTM, persyaratannya itu nggak terlalu sulit ya, cukup taat saja sebenarnya. Yeah. Di antaranya kita diwajibkan buat tinggal di asrama selama 4 tahun penuh. Berarti di PUTM ini ada fasilitas ya, asramanya? Asrama dan diwajibkan buat tinggal di sana selama proses pendidikan. Nah kemudian kita tidak diperbolehkan untuk menikah selama proses pendidikan tersebut. Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Berarti yang mau menikah harus bersabar dulu ya. Bersabar dulu. Selesaikan dulu pendidikan agamanya baru menikah seperti itu. Nah kemudian harus memiliki semangat yang kuat gitu, tekad yang kuat untuk bagaimana menyelesaikan studinya di PUTM. Nah kalau seandainya ada di antara calon tolaba PUTM yang mungkin bukan berasal dari background agama, bukan dari pondok pesantren atau bukan dari sekolah Muhammadiyah pada saat SMA atau aliyahnya, akan tetapi dia memiliki semangat yang kuat gitu, dia memiliki keyakinan yang kuat
dia memiliki komitmen untuk melanjutkan studinya di PUTM, maka dia tidak serta-merta ditolak gitu, meskipun dia tidak memiliki basic yang kuat tentang agama. Sebagaimana mungkin saya sedikit bercerita ya, ya sebagaimana ulama besar yang sama-sama kita ketahui, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Jadi beliau merupakan salah satu ulama besar ya, yang proses menuntut ilmunya itu nggak mudah. Jadi dari kecil sampai umur 40 tahun ya, beliau belajar dan itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Jadi bisa kita katakan pada saat masih kecil beliau itu sulit masuk pelajaran di kepalanya, sulit memahami seperti itu. Sehingga pada saat itu karena putus asa, pelajaran gak masuk-masuk gitu kan, dan ilmu itu sulit masuk ke pemahaman beliau. Beliau pun pulang dari madrasahnya menuju ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan hujan pun turun gitu. Dan beliau sebagaimana kita ketahui berteduh di sebuah gua, kemudian melihat ada sebuah batu yang ditetesi oleh air secara terus-menerus. Dan batu tersebut berlubang. Nah, di situ sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau berpikir ya, kalau seandainya batu saja yang keras itu bisa berlubang dengan tetesan air yang halus, lantas saya berpikir ya kepala saya atau saya rasa saya nggak sekeras batu itu gitu. Sehingga beliau pun kembali ke tempat pembelajarannya, kembali ke madrasahnya dan lebih semangat lagi menuntut ilmu. Dan alhasil setelah itu beliau pun menjadi ulama besar ya. Dan di antara karya beliau yang sangat fenomenal ya, yakni Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari dan Bulughul Maram yang sampai saat ini pun menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi poinnya di sini teman-teman semua, bahwasanya kalau seandainya ada kader yang mendaftar menjadi kalau seandainya ada yang mendaftar di PUTM dan dia tidak memiliki basic yang kuat tentang agama, tidak terlalu menguasai skill bahasa Arab dan tidak memiliki hafalan yang banyak, dia bisa diterima. Asalkan dia memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat dan komitmen untuk terus belajar dan mengejar ketertinggalannya dengan teman-teman yang lain. Itu bisa diterima. Dan ada juga di antara teman-teman kita yang bukan backgroundnya itu agama dan bukan dari SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, namun dia diterima. Dan sekarang juga alhamdulillah bisa mengejar ketertinggalannya dengan teman-temannya. Oke, berarti dari sisi sudah punya basic, harus juga punya semangat ya untuk belajar. Oke. Memang harus ketika kita tidak memiliki kapasitas ilmu, ya harus memiliki kapasitas semangat. Karena agak sulit juga ketika kita memiliki ilmu tapi tanpa semangat juga agak sulit ya. Ya, oke. Terus selanjutnya persyaratan yang lainnya. Terkait dengan persyaratan yang lain ya lebih ke samina wa ta'na sih sebenarnya. Jadi tentunya semua peraturan itu dibuat agar bagaimana menyokong dan kesuksesan dari tolaba itu sendiri dan sama sekali enggak ada yang bersifat menyulitkan, dan kalau kita jalani, kita taati ya insya Allah itu kan berjalan dengan lancar dan enggak ada hambatan sama sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Iskandar. Mungkin itu kurang lebih dari persyaratan ketika tolaba ini ingin mendaftar di PUTM. Dan saya rasa semua persyaratan itu suatu hal yang baik ya untuk ditaati dan juga menjadi keharusan bagi tolaba-tolaba yang ingin mendaftar. Dan selain daripada itu ya persyaratannya secara umum aja ya dapat melampirkan berkas ijazah, foto dan sebagainya yang secara umum aja gitu. Cuman yang tadi itu yang khususnya saja kalau ingin mendaftar menjadi kader PUTM. Oke. Nah terus juga saya pernah membaca ya brosurnya itu kita setelah lulus harus mengabdi selama 3 tahun. Nah mungkin itu bagaimana Kak Iskandar? Nah, terkait dengan kewajiban PUTM itu sendiri, kewajiban tolabahnya ya, tertera di SK PUTM bahwasanya ketika selesai menunaikan kewajiban akademisi di PUTM, kita diwajibkan untuk mengabdi selama 3 tahun di Perserikatan Muhammadiyah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nanti kita akan diutus ada yang ke Sumbawa, yang ke Lombok ataupun ke Bima, dan nanti di sana kita akan mencoba untuk mengaplikasikan gitu, belajar untuk berdakwah langsung di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat secara langsung bagaimana realita agama yang ada di masyarakat kita dan mengajarkan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan tadi sebelumnya. Oke. Berarti tujuan arahnya sendiri udah terarah ya. Jadi setelah lulus bisa langsung kerja di amal usaha Muhammadiyah gitu. Itu mudahnya menjadi mahasiswa PUTM. Oke. Biasa. Jadi sudah ada ya gitu ya. Jadi nggak perlu nanti jadi sarjana mahasiswa calon pengangguran bukan gitu. Insya Allah nggak aman tuh ya. Aman berarti sudah memiliki tempatnya ya. Udah ada planning ke depan. Oke, sudah punya planning ke depan.
Nah terus bicara tentang planning ke depan ini, apa sih yang menjadi yang mampu, apa sih yang menjadi kontribusi PUTM ke depannya ketika generasi-generasi ataupun pelaba-pelaba PUTM ini sudah lulus dari PUTM sendiri? Mungkin pada Rabul Man. Eh, Sebenarnya sebelum kita lulus pun kita sudah memberikan efek dan dampak kepada masyarakat. Ya. Dalam artian yang pertama, kita itu sebelum kita keluar dari PUTM, bahkan kita ada program namanya wajib mubalik hijrah pada saat 1 bulan full bulan puasa gitu. Oh gitu ya. Ya. Oh, Nah jadi kalaupun kita sebelum itu sudah memberikan dampak, kenapa tidak kalau kita Ya. sudah selesai di sana begitu kan? betul. Prosedurnya ataupun mekanismenya di situ kita itu dituntut untuk ikut ya partisipasi dalam membalik hijrah itu. Yang pertama itu kita di sana itu pertama itu kan di samping kita mendalami bagaimana kemudian kita berdakwah, bagaimana kemudian kita mengetahui bagaimana karakteristik dan kultur masyarakat yang kemudian realitas gitu kan, realitas kehidupan yang kemudian pada hari ini ya perlu kita terjun langsung ke masyarakat begitu. Nah sehingga PUTM mewajibkan kita itu turun setiap bulan Ramadan itu ke masing-masing PDM yang ada. Masing-masing PDM. Ya tergantung nanti pimpinan mudir PUTM kemudian membuat surat ya untuk mengajukan kira-kira PDM yang mana yang kemudian meminta gitu kita untuk bagaimana kemudian kita bisa membalik hijrah di sana. Artinya berdiam diri di sana untuk kemudian berdialog dengan masyarakat di situ. Ya tentunya untuk dakwah itu sendiri begitu. Nah, kalaupun nanti ada permintaan itu akan diminta dan kemudian kita akan diterapkan. Sepertinya saya kemarin itu yang pertama ya, membalik hijrah yang pertama. Jadi kebetulan pada masa awal ya, saya diturun pengalaman membalik hijrah itu pertama itu ditempatkan di MBS Selong, Muhammadiyah Boarding School di Selong itu sendiri. Di sana itu ada pondok juga, ada panti asuhan juga gitu kan. Di samping juga sekolah gitu kan. Jadi kita diberikan ruang di sana untuk kemudian mengekspresikan apa yang kemudian kita dapatkan di PUTM. Baik dari segi bahasa Arabnya, kemudian ilmu kitabnya, ceramahnya gitu kan, yang penting itu. Bagaimana kemudian cara pengaplikasiannya di masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi keunggulan dan nilai lebih kita masuk PUTM itu sendiri. Berarti ya. sebelum terjun langsung di masyarakatnya setelah lulus gitu, Iya. memang sudah ada program untuk belajar secara langsung di masyarakat ya. Mungkin di situ juga nanti bakalan mengaplikasikan semua semua ilmu-ilmu yang telah dipelajari, entah itu ilmu dakwah, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Berarti di situ akan di sana tempat untuk mengaplikasikannya. Oke. Dan untuk kedepannya, apakah Kak Abdulman sendiri sudah punya gambaran bakalan jadi apa cita-citanya atau gimana? Kalau berbicara cita-cita sih ya mungkin agak sedikit kontradiktif ya. Iya. Terkait dengan bagaimana kemudian jurusan hari ini kalau kita lihat kan komunikasi penyiaran Islam. Nah, artinya saya lebih di PUTM-nya, artinya lebih ke dakwahnya begitu. Iya. Nah, tapi ingin saya mencoba untuk kemudian berdakwah melalui cita-cita saya itu ingin menjadi politikus gitu. Saya ingin mencoba politisi. Jadi saya ingin mencoba untuk berdakwah lewat situ gitu. Nah, kalau kata orang itu kalau bukan orang baik yang mengisi ruang-ruang politik, ruang-ruang publik itu, maka akan digunakan gitu kan oleh orang-orang jahat untuk bagaimana kemudian membentuk sistem sehingga kejahatan lah gitu kan, seolah-olah bahwa ini buruk dan lain sebagainya gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi semoga saja nanti Karaman ini mampu menjadi politisi ya, agar mampu mengubah sistem keburukan yang ada di pemerintah sana. Amin, Ya. amin. Ya, oke. Nah, terus juga berbicara tentang PUTM ya, tadi disampaikan juga bahwasanya PUTM ini terjaring dengan KPI ya, dan PUTM ini lulusnya nanti itu sebagaimana mahasiswa KPI, dan apakah ada hubungan khusus dengan KPI begitu? Ya, baik. Terkait dengan proses akademisi kita di PUTM, tentu tidak lepas dari KPI ya. Sebagaimana dari awal disepakati bahwasanya PUTM ini terintegrasi dengan KPI. Artinya
kita belajar di PUTM, kita belajar pelajaran-pelajaran di PUTM, namun di samping itu juga wajib mempelajari pelajaran-pelajaran di KPI gitu. Iya. Jadi kita kayak ngerangkap dua pelajaran sekaligus gitu. Di mana di situ diutamakan, kita itu dilebihkan di pelajaran agamanya gitu. Bagaimana sejarah Muhammadiyah, bagaimana ideologi Muhammadiyah yang nanti ini sebenarnya merupakan kombinasi yang sangat bagus gitu. Jadi Iya, kita mempelajari ilmu bahasa Arabnya, ilmu agamanya yang kemudian diintegrasikan dengan KPI, proses menyiarkan agama, menyiarkan ilmu itu sendiri, sehingga nanti berkesinambungan. Kita mempelajari yang kita sampaikan dan kita mempelajari pula bagaimana cara dan teknik kita menyampaikan yang kita pelajari tersebut gitu. Jadi nanti gelarnya itu memang SSOS, sarjana sosial, yang kemudian nanti juga tetap berkaitan dengan PUTM, dengan agama itu sendiri, dengan pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Oke, karena PUTM ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh umat. Nah, apakah ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh umat sendiri kepada mahasiswa PUTM? Ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin mendaftar dan melanjutkan kuliah di PUTM, jadi setidaknya ada 4 yang menjadi keringanan atau beasiswa yang diberikan oleh atasan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu dia bebas SPP selama 4 tahun sampai S1. Nah, kemudian dia diberikan fasilitas di asrama, diwajibkan buat tinggal di asrama dengan segala fasilitasnya, ya dengan ranjang, kasur, bantal dan sebagainya. Kemudian bebas uang pembangunan dan bebas uang daftar ulang. Jadi nanti buat yang teman-teman yang melanjutkan di PUTM, yang menjadi bebannya itu cuma biaya kehidupan sehari-hari kayak uang makan, uang kitab itu ditanggung sendiri. Berarti untuk uang SPP dan sebagainya Ya. udah. Jadi udah nggak ada beban di uang kewajiban di universitas di kampusnya gitu. Tinggal uang keperluan pribadi aja yang perlu kita lengkapi. Terus apakah sama seperti program beasiswa yang lainnya dapat uang saku gitu? Nah, yang menjadi perbedaannya juga kita di PUTM itu nggak dapat uang saku, Kita dapat uang nggak ada uang tambahan. Jadi cuma diwajibkan buat SPP, pembangunan sampai S1 saja. Tapi ini udah lumayan lah kan Ya, dari sudah SPP sangat. ya, SPP sudah dibiayai, terus juga asrama. Ya kalau kita hitung-hitung di Mataram ini ya palingan ya sekitar 500 sampai 600 kan untuk kos-kosan. Ya lumayan lah gitu kan untuk menabung gitu kan 500.000 itu ya, uang asramanya. Ya, oke. Ya, mungkin yang terakhir ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Rabulman dan Kak Iskandar kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya ke program pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah ini, ataupun kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa pada umumnya? Kalau dari saya pribadi, pesan dan kesan ya terkait dengan PUTM itu sendiri. Pertama, ya saya yang kemudian latar belakangkan orang pondok, kemudian bukan orang yang kemudian notabene-nya mempelajari ilmu agama pada awalnya, saya berpikir bahwa saya diberi ruang di situ gitu. Nah, artinya ketika teman-teman itu tidak boleh optimis, ketika memang notabene-nya orang-orang yang kemudian berasal dari SMK, SMA dan lain sebagainya, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Iskandar tadi, yang penting memiliki komitmen, lalu kemudian itikat yang kuat untuk bersemangat gitu, berkomitmen untuk tetap stay di PUTM. Ya intinya gak usah terlalu pesimis dulu lah, coba dan coba. Nah, kalaupun memang tidak memungkinkan, misalkan kalau memang tidak memungkinkan untuk itu, ya tidak ada salahnya kemudian kita berusaha beradaptasi dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau satu pesan dari saya ya, syukurilah apa yang kamu miliki hari ini, ya saat ini, ya. Karena kita tidak pernah tahu gitu kan, apakah yang kita miliki hari ini pernah menjadi impian bagi orang lain. Ya, saya pikir kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Rabulman. Kalau Kak Iskandar bagaimana? Oke, jadi pesan saya buat sobat Kom Podcast dimanapun berada ya, jangan pernah ragu dan jangan pernah pesimis seperti yang dikatakan oleh Rabulman untuk bergabung bersama kami di PUTM, karena di sini teman-teman dibekali dengan ilmu agama dan dibekali pula dengan ilmu dunia. Jadi di sini teman-teman diajarkan untuk bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi nanti ketika selesai dari pembelajaran tentu akan membawa manfaat yang banyak kepada masyarakat, yakni dengan cara menyebarkan ilmu agama itu sendiri seperti itu. Kemudian ada pepatah Mas Holis, jadilah 2 tipe manusia ya. Jadi ada 4 tipe manusia.
di permukaan bumi. Yang pertama yaitu orang yang hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Yang kedua orang yang hidup di dunia tetapi mati di akhirat. Yang ketiga orang yang mati di dunia dan mati di akhirat. Dan yang keempat orang yang mati di dunia tapi hidup di akhirat gitu. Jadi jadilah orang yang hidup di dunia namun hidup pula di akhirat. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu. Kita mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya kepada masyarakat banyak. Kemudian jadilah nanti ketika meninggal senantiasa hidup dengan cara apa? Ya ini cara ilmu tadi, tulisan kita tadi, dakwah kita tadi yang kita sebarkan kepada masyarakat itu akan senantiasa hidup, akan senantiasa diamalkan, sehingga nanti ketika meninggal dunia akan terus hidup karya-karyanya gitu. Sehingga kita menjadi manusia yang hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Jangan menjadi manusia yang cuma hidup di dunia namun mati di akhirat, ataupun manusia yang hanya mati di dunia dan mati pula di akhirat. Artinya dia tidak bermanfaat ketika hidupnya, dia tidak belajar ilmu agama dan dia tidak mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat banyak. Sehingga wadah PUTM ini sangat bagus teman-teman. Jadi teman-teman belajar tentang ilmu agama dan belajar pula tentang komunikasi sehingga mudah nanti untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga apa yang menjadi kesan dan pesan dari narasumber kita pada pagi hari ini mampu menjadi motivasi kita untuk tetap semangat dan tetap semangat belajar dan menggapai cita-cita yang ingin kita gapai teman-teman sekalian. Oke, dan mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, apa sih harapan untuk PUTM ke depannya? Berbicara soal harapan terkait dengan bagaimana PUTM ke depan ya, kalau secara khusus berdasarkan pengalaman itu sendiri ya mungkin bisa lebih pertama ditertibkan lagi terkait dengan PUTM untuk menunjang bagaimana keberlangsungan ke depan gitu. Nah, supaya bagaimana kemudian teman-teman di PUTM pada hari ini mampu bagaimana kemudian secara kapasitas memadai, lalu kemudian secara ini sadar diri gitu kan, sadar diri, sadar posisi kalau tadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kalau secara umum ya bagaimana harapan saya ke depan ya mungkin bisa melahirkan bagaimana generasi ulama yang kemudian siap gitu kan untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi cita-cita dan mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kak Rabulman. Kalau Kak Iskandar bagaimana? Ya, harapan saya pribadi juga tidak terlalu berbeda dengan saudara Rabulman. Intinya semoga dari wadah PUTM ini nanti bisa betul-betul mencetak kader-kader ulama yang mengembangkan dan melanjutkan dakwah persyarikatan, sehingga Muhammadiyah tetap eksis, tetap berkembang dan tetap memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, khususnya di kader tertinggi ulama Muhammadiyah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Iskandar. Nah, jadi itu harapan dari narasumber kita. Semoga apa yang diharapkan oleh narasumber kita ini mampu tercapai ya untuk kedepannya. Ya, sekian teman-teman sekalian. Tak terasa waktu kita udah begitu panjang ya berbicara tentang PUTM. Ya, semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali lagi di Kaum Podcast ini. Dan semoga kita sehat selalu dan semoga apa yang dicita-citakan oleh saudara Kak Iskandar, Kak Rabulman mampu tercapai semuanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangannya itu datang dari saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.